Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa. Jadi kenikmatan berupa iman Islam dan kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan pengajian kitab usul fikih, yakni kitab Al-Waraqat. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian kita, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Radhal ladzina ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa liman dakhala baital kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal fuqaha wa ali kulli nasbi kulli nabi kulli wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa tanasalu bainahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila sa'iril awliya'i tis'ati wa sa'iril awliya fil arabi wal ajami wal a'immatil mujtahidin wal fasirin wal muhadditsin jamma syayikhina wa sayyidin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Thumma ila ruhi asy-syaikh al-'alim al-mahbub Ali al-Juwaini Imamul Kharamain asy-Syalani al-Mahjalaluddin bin Muhammad bin Ahmad al-Makhali wa tasallallahu sirrahuma wa nafa'ana bi ulumihima bid-darini wa li walidayhima wa li masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina an'amta 'alaihim. Amin. Wa ila hadratin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa furina muslimina wa khadinina fi majlisina hadha. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Amin.
sampai halaman 17. Imma lughawi ya wal haqiqatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wal haqiqatu dan hakikat imma lughawiyatun, imma ada kalanya lughawiyatun berbentuk bahasa. Jadi lughawi artinya bahasa. Bi'an wada'aha, bi'an yakni wada'aha yang dibuat oleh ahlul lughati, ahli bahasa. Ahlun yaitu ahli al-lughati bahasa. Kal asati seperti lafaz asad, artinya macan ya. Lil hayawani untuk makna binatang. Sudah ketemu? Wa imma syar'iyatun, wa imma syar'iyatun, wa imma dan ada kalanya syar'iyatun berbentuk syar'iyah. Bi'an wada'aha, bi'an yakni wada'aha yang dibuat oleh asyari'u pemegang syariat atau ahli dalam bidang hukum syariat.
Kas-sholati seperti lafaz sholat. Lil ibadati untuk makna ibadah. Al-mahsusoti dengan tata cara tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haqiqatu dan hakikat imma lughawiyatun, imma ada kalanya lughawiyatun berbentuk bahasa atau lughawi. Bi'an wada'aha, bi'an yakni wada'aha yang dibuat oleh ahlul lughati, ahli bahasa. Kal asadi seperti lafaz asad, artinya macan. Lil hayawani untuk makna binatang. Al-muftarisi yang buas, al-muftarisi buas ya. Wa imma syar'iyatun, wa imma dan ada kalanya syar'iyatun berbentuk syar'iyah. Bi'an wada'aha, bi'an yakni wada'aha yang dibuat oleh asyari'u pemegang syariat. Kas-sholati seperti lafaz sholat. Lil ibadati untuk makna ibadah. Al-mahsusoti dengan tata cara tertentu. Wa imma urfiyatun, wa imma dan ada kalanya urfiyatun berbentuk urfiyah. Bi'an wada'aha, bi'an yakni wada'aha yang dibuat oleh ahlul urfi, itu ahli urfi. Al-amu yang umum. Kadabati seperti lafaz dabah. Lidzatil arba'i, lidzati untuk hewan atau binatang, al-arba'i yang berkaki 4. Lidzati untuk hewan atau binatang, al-arba'i berkaki 4. Kal khimari seperti
khimar atau zebra. Wahya lughatan. Wahya lafadz ini lughatan secara bahasa likulli setiap sesuatu, likulli setiap ma sesuatu yatubu yang melatap alal ardi di muka bumi, ala di muka al ardi bumi, aul khosu atau al khosu ahli urfi yang khos. Kal fa'ilu seperti fa'il, ya, lafadznya fa'il lil ismi untuk makna isim atau kata benda. Al marfu'i yang kedudukannya indan nahati, inda menurut an-nahati ahli tata bahasa atau nahwu. Wa hadzat taqsimu, dan pembagian ini masyin diselaraskan ala ta'rifi, ala pada ta'rifi definisi. Asani yang kedua, lil haqiqati dari hakikat, dunal awali, duna bukan al awali yang pertama, al qasiri yang hanya terbatas, ala lughawiyati, ala lughawiyati pada hakikat lughawi atau hakikat bahasa saja. Ini saya jelaskan dulu ya. Wa ammal haqiqatu, ini bahasa usul fikih hakikat. Bi an wada'aha ahlul lughati kal asadi lil hayawanil muftarisi. Jadi ini menurut hakikatnya saja ya. Katakanlah
ini bawa apa Pak? Wah ini apel Washington. Padahal itu ya bukan apel Washington. Hakikatnya kata-kata apel Washington itu adalah uang dolar. Bawa apa? Oh apel Malang. Berarti hakikatnya bukan apel Malang. Secara bahasa memang itu apel ya, tetapi itu yang dimaksud adalah uang rupiah ya. Siapa yang liwat? Mas, itu macan. Padahal ya manusia. Karena hakikatnya manusia seperti itu, menurut bahasa galaknya seperti macan, kal asadi. Siapa itu? Oh itu kayak beranjang kawat. Ya kalau orang Jawa kayak burung beranjang kawat, menco, bedet. Kalau ngamuk murid-murid ditakoi satu kata, jawabannya bisa berpuluh-puluh kata. Nah ini antara makna lugawi, makna menurut bahasa dan hakikatnya tidak sama. Ada yang hakikatnya sama, menurut arti bahasa pun juga sama. Ya, makanya dikatakan kal asadi seperti lafadz asad, ya macan, lil hayawanil muftarisi untuk hewan atau binatang buas. Ya. Kadang karena kebuasannya disetarakan dengan macan, orang dipanggil macan. Wa amma syar'iyatu, ada kalanya berbentuk syariah bi an wada'aha syari'u, yang dibuat oleh pemegang syariat kas sholati lil ibadah, seperti sholat ya untuk maknanya ibadah, al maksusati dengan tata cara tertentu. Sholat, as-sholatu ad-du'a, ya sholat adalah doa. Maka sholat menurut arti bahasa, etimologi, ad-du'a'u doa. Memang ketika kita sholat Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu kontennya adalah doa ya. Makanya menurut arti bahasa atau lughawi, sholat adalah doa. Tetapi menurut hakikat ya, wa imma syar'iyatun, secara syar'i, lil ibadatil mahsusoti, sholat makna yang kedua untuk ibadah dengan tata cara tertentu. Pertama dulu ahli fikih mendefinisikan sholat. Sholat itu adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi. Sholat adalah akhwalun wa aqwalun, ya perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tetapi definisi seperti itu banyak ditambahi oleh ulama-ulama yang lain dengan kata-kata al-maksusoti, yaitu dengan tata cara tertentu. Kalau hanya takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu bisa dikatakan seperti orang demo, Allahu Akbar. Setelah turun dari panggung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau cuma didefinisikan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam, maka ulama-ulama fikih yang lain mendefinisikan dengan tata cara tertentu. Ada orang gerakannya persis sholat, tapi setelah kita lihat, kita amati, ternyata bukan sholat. Oh, itu hanya melakukan ritual. Menurut lahir dohirnya orang ini sholat, tapi hakikatnya ternyata tidak sholat. Ya memang kelihatannya itikaf di masjid, berjam-jam di masjid, ternyata bukan itikaf, dia memang duduk di masjid, bukan zikrullah, ya bukan Allah, 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 Allah. Zikirnya bukan Allah, Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata zikir wiridnya ya
ribon. Nah, tapi kan iktikaf di masjid, ya Toyota, ya ribon, ya Toyota, ya ribon. Makanya ini namanya wa imma syar'iyatun, itu walaupun iktikaf di masjid tapi bukan lil ibadah, bukan untuk ibadah, tapi untuk menenangkan pikiran supaya mendapatkan ganti ya Toyota, ya Ribon, ya Fortuner, ya ini. Jadi kalau ahli usul fikih tahu ini ibadah apa gitu, oh ini udah maunya. Ya. Yang berikutnya adalah wa imma urfiyatun, ada kalanya berbentuk urfi, bi an wada'aha, yakni yang dibuat oleh ahlul urfil ammu, ya. Yakni ahli urfi al-amu yang umum. Kadabati seperti dabah, ya binatang, ya. Lidatil arba'i, untuk hewan berkaki empat, kal khimar, seperti zebra. Ya, jadi ini ahli urfi, tukang membuat kata-kata, ternyata kadung populer kata-katanya salah. MC, ya kadang-kadang ini jadi moderator, jadi MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Salam. Nah, ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi kini ahli urfi, tukang sing gawe kata-kata, gawe teks, ya. Pertama-tama kami panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bla 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 bla. Akhirnya menginjak acara yang pertama, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, jadi ahli urfi kadang-kadang itu sudah populer di masyarakat, tapi maknanya secara hakikat salah, menginjak acara. Jadi titik disik baru munggah panggung, ya. Hati-hati nanti kadung di kafein Zoom menginjak acara wah kaya kan duwe SKA. Ya. Jadi kata-kata itu penting bagi orang ahli hukum, apalagi hukum syariat. Contohnya, wah berapa kali? Oh ini sudah 2 kali. Padahal yang benar adalah kali kedua. Tapi gak lumrah ngomong kali kedua di masyarakat umum, ya. Akhirnya nulis kali kedua kalau cuma skripsi, garap tesis, proposal, ya pekerjaan-pekerjaan kajian, nah seperti itu. Kalau dalam bahasa urfi al-ammu, akhirnya ya wis mana yang berlaku. Makanya MC yang nggak pernah belajar kursus untuk menjadi MC yang profesional, mesti menginjak. Terus yang berikutnya kita sering mendengarkan seperti ini. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Bahasa Arab, kalau orangnya satu yang hadir namanya hadir. Kalau orangnya banyak laki-laki hadirin. Nah, kalau perempuan yang hadir banyak namanya hadirat. Hadirin dan hadirat sekalian. Di dalam kata-kata hadirin itu sudah ada makna sekalian di dalam bahasa Arab. Contohnya kalau bahasa Indonesia, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak di dalam bahasa Indonesia, ibu-ibu itu sudah mengandung makna sekalian. Tapi kadang-kadang kadung populer jadi pasaran, kata-kata itu selalu digunakan. Padahal salah kaprah. Nah, ini
ini kesalahan-kesalahan sudah terlanjur kaprah berlaku di tengah-tengah masyarakat, sulit untuk diluruskan. Yang bahkan biar yang ini kira-kira sing nyalahno. Gara-gara kowe ngaji nang Kediri boleh rusak kabeh aturan. Loh, akhirnya kan seperti itu. Ini ulama sudah menjelaskan. Kata-kata itu penting, jangan sampai tergelincir lidah kita, ya, harimaumu, mulutmu akhirnya. Ya. Makanya tergelincir. Terus ada kata-kata lagi para alim ulama, ustadz, ya, bentuk tunggalnya ustadz, bentuk jamaknya asatid. Ustadzah bentuk tunggalnya, mufradnya itu, bentuk jamaknya asatidah. Kalau sudah di bentuknya adalah asatid, maka di depan jangan ditambahi para asatid. Kalau di depan itu kalau sudah ada kata-kata ulama, ya, karena bentuk tunggalnya adalah alim, bentuk jamaknya ulama, jangan dikasih para ulama. Nah, cuman pernyataan ini begini, kita lihat dulu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu seorang yang alim itu diambil dari kata-kata ulama, bentuk jamak bahasa Arab menjadi bentuk tunggal di dalam bahasa Indonesia. Tetapi kita kalau sudah pernah ngaji seperti ini, ya kita tidak akan mengatakan para ulama, tapi para alim, ya. Tapi ada salah kaprah, para alim, ulama. Engkang kawula hormati, kawula dherekaken pituwah-pituwahipun tokoh masyarakat, sesepuh, aji sepuh, bini sepuh, dan sesepuh ini engkang tansah kawula hormati, rahimakumullah. Nah, ini salah kaprah lagi, rahimakumullah. Kata-kata rahimakumullah itu untuk orangnya yang sudah meninggal. Makanya orang yang sudah meninggal itu dinamakan almarhum. Kalau laki-laki, kalau perempuan namanya almarhumah. Rahimah itu belas kasihan. Kalau almarhum, orang yang patut dibelas kasihani atau dikasihani. Kalau perempuan berarti almarhumah, orang perempuan yang patut dibelas kasihani. Ya. Kalau orangnya masih hidup, namanya hafidhahullah. Hafidhahullah, yang dilindungi oleh Allah, kang direksa karo Gusti Allah. Ya. Tapi kan jarang saya mendengarkan MC orang-orang rahimahullah. Rahimahullah itu untuk orang yang sudah mati. Tapi ya pede. Tapi karena apa? Karena hadirin-hadiratnya tadi tidak paham makna urfi. Ya. Wah, aku cek urip sebut Ustadz Muhammad Widodo rahimahullah ta'ala. Arek-arek. Patut dikasihani. Ade iso mangan barbeque ya, rahimahullah ta'ala. Ya, makanya kalau nggak belajar ya nggak tahu, gitu loh. Pokoknya bahasa itu ditransfer bolak-balik, ditransfer, diteruskan berkali-kali. Ya, akhirnya ya seperti itu, salah kaprah. Makanya kalau orangnya masih hidup, al-mukarrom, romo yai, nah al-mukarrom yang kami hormati atau yang terhormat. Kenapa orang itu kok al-mukarram masih terhormat, bukan almarhum? Karena di dalam dirinya masih ada namanya ruh. Karena ruh itulah yang bersumber dari Allah, sehingga orang itu masih disebut al-mukarram, dihormati. Walaupun dia presiden, kalau ruh yang di dalam dirinya tidak ada,
bukan al-mukarram lagi, tapi almarhum yang patut dikasihani, kasihan deh lu ya. Nah, makanya bahasa pun susunan bahasanya kan harus diperbaiki. Makanya ahli bahasa dulu sejak Orde Baru itu kan ada namanya ahli bahasa di Perpusnas sana. Gara-gara kata-kata ken diluruskan jadi kan, dipecat. Nah, itu namanya Yusbadudu ya. Itu kan ahli bahasa meluruskan bahasa Indonesia. Ya. Saya berikan. Ya. Itu diingatkan, Pak Presidennya diingatkan, tambah dipecat karena kalah dengan kekuasaan. Ya. Jadi menurut ahli nahwu ya, wahada taksimu dan pembagian ini masih diselaraskan alat ta'rifi pada definisi asani yang kedua. Nah, lil haqiqati dari makna hakikat, dunal awali bukan yang pertama, al-qasiri yang hanya terbatas, alal lughawiyati yaitu hakikat lughawi atau hakikat bahasa ya, atau hakikat bahasanya saja ya. Maka kita itu dari bahasanya saja bisa menebak orang ya, gak usah diistikharoi, oh karepe ngene. Kita dibujuk rayu begini, oh tujuannya cuman begini. Karena apa? Allah sudah menjelaskan di Al-Quran. Karena kita nggak mampu memahami langsung, makanya ulama-ulama ini juga mentransfer ilmunya untuk memahamkan supaya kita paham. Ya. Ini ngomong hakikatnya apa ngomong sindiran? Nah, kalau hakikat berarti hakikatnya seperti ini. Ya seperti dulu koruptor itu mengistilahkan bagi-bagi uangnya kan bagi-bagi roti. Nah, bagi-bagi jatah, bagi-bagi jatah, ya. Terus itu sudah diketahui oleh orang-orang tertentu. Oh, cuma ini bagi-bagi roti. Apel Malang dengan apel Washington. Nah ini makanya hakikat lughawi, hakikat bahasanya itu kan cuma bahasanya saja ya. Tapi hakikat maknanya tidak seperti itu. Kemudian wal majazu dan majas. Kalau kita dulu belajar kan ada majas pertautan, majas hiperbola, macam-macam ya. Mudah-mudahan ingat. Pas tulang bahasa Indonesia, pas udan gak mlebu. Fal majazu wal majazu dan majas imma ayyakuna, imma ada kalanya, imma ayyakuna ada kalanya bi ziyadatin berbentuk ziyadah atau tambahan, al nuksonin atau nakes, yakni pengurangan.
naklin atau nakel, yaitu pemindahan makna. Nakel artinya au isti'aratin atau isti'arah, jadi meminjam arti kata lain. Fal majazu, adapun majaz, biziyadati dengan ziyadah, mislu seperti qaulihi ta'ala, qaulihi firman Allah ta'ala maha luhur. Firman-Nya Allah, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi laisa, tiada, kamislihi yang serupa dengannya, syai'un sesuatu pun, wahwa adakah dia adalah, wahwa dia adalah as-sami'ul basir, as-sami'u yang maha mendengar, al-basiru maha melihat. Nah ini majaz biziyadah. Kalau dalam bahasanya Arab, bahasanya Quran, majaz biziyadah. Kamislihi, nah ini laisa kamislihi, kafnya itu adalah kaf ziyadah ya, untuk penambahan, menegaskan bahwa laisa tidak ada kamislihi yang menyerupainya ya. Kamislihi kalau mislun ya, misal itu serupa, kalau kamislihi menyerupai. Syai'un sesuatu pun, wa huwa sami'ul basir. Jadi ini maksudnya Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai sesuatu pun. Wa huwa sami'ul basir. Dia Allah as-sami'u, Tuhan yang maha mendengar, al-basiru, Tuhan yang maha melihat. Ini namanya majaz dengan ziyadah. Fal kafu, huruf kaf ya, huruf kaf di sini zaidatun adalah tambahan, wa illa fahiya, wa illa apabila, fahiya demikian, wa illa apabila, wa illa apabila tidak demikian, fahiya makna huruf kaf, kembalinya kepada kaf, bimakna dengan bermakna mislin menyerupai. Kalau tidak ada kanya berarti menyerupai. Fayakunu sehingga akan ada, fayakunu lahu sehingga akan ada lahu pemahaman,
Mithlun, ada yang menyerupai. Wa huwa, maka hal itu muhalun, muhal atau tidak mungkin, impossible. Bahasa Arabnya muhal. Wal qasdu, dan padahal tujuan, bihadzal kalami, bihadza dari al kalami, kalam ini, nafyuhu, meniadakan. Jadi kata-kata kamislihi artinya meniadakan. Wal majazu bin nuqsani, wal majazu, dan majaz, bin nuqsani, dengan pengurangan. Mislu qaulihi ta'ala, mislu seperti qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa as'alil qaryata, wa as'ali, dan bertanyalah, al qaryata, pada desa. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah adalah ai ahlal qaryati, maksudnya adalah penduduk desa. Setako arek Surabaya ngono. Nah, ya, gak nyebut wonge. Makanya ini Quran begitu, ahlul qaryah. Nah. Fakur riba, dan keselarasan, sidku, tadi ya, ai ahlal qaryati, ai maksudnya ahlal qaryati, penduduk desa. Fakur riba, dan keselarasan, sidku ta'rifil majasi, sidku pada kebenaran, ta'rifi, definisi, al-majazi, majaz. Alama, ala pada, ma apa, alama pada apa, lukiro, yang disebutkan, bi'annahu, bahwa istumila, digunakan, nafyu, meniadakan, mislil misli, misli, padanan sesuatu, al misli, yang menyerupai, maksudnya menyerupai Allah. Fi nafyi,
di dalam nafi, penafian atau peniadaan, al-misli perkara yang menyerupai, wa su'alul dan pada pertanyaan al-qaryati, lafadz qaryah yang artinya desa. Fi su'ali ahliha, fi su'ali di dalam bertanya, ahliha penduduknya. Nah ini al-majazu bin nuqsani, ya, majaz dengan nakes. Mislu qouli ta'ala, seperti firman-Nya Allah, wa as'alil qaryah, ya, wa as'alil qaryati qaryata, dan bertanyalah pada desa. Yang dimaksud ini adalah bertanyalah kepada penduduk desa, ya. Ai ahlil qaryah, artinya adalah ahlul qaryah, penduduk desa. Sama kalau kita dalam bahasa sehari-hari, ada orang iku candi kuwi, oh sudah bisa diperkirakan kalau ini berarti sekitaran Kediri, Blitar, Nganjuk, Tulungagung kalian, ya. Itu kan kalau memanggilnya cacah bocah. Kalau ada orang menyebut arek endi kuwi, arek, oh ya berarti Surabaya dan sekitarnya. Berarti kata-katanya sudah bisa dipahami. Sopo sih kok maksud iku lho arek Surabaya iku lho. Nah, jadi tidak menyebutkan nama orangnya, tapi disebutkan nama desanya. Jadi menyebut nama daerahnya, bro, berarti sama dengan menggantikan mana nama orangnya, ya. Makanya kalau nama di dalam nama-nama orang Arab itu yang terakhir biasanya nama daerahnya, ya. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang asal kotanya adalah Jailan atau Al-Gilan, ya. Seperti Imam Ghazali At-Tusi. Nah, Tusi berasal dari kota Tus di zaman dulu. Kalau sekarang wilayahnya kalau nggak salah ikut Iran, ya. Jadi nama-nama itu menggantikan sesuatu yang diberikan nama. Wa qurriba, dan keselarasan sidqu ta'rifil majasi. Tapi ini harus selaras dengan kebenaran definisinya majaz. Ala ma dzukira bi annahu, yang disebutkan pada contoh, ya. Isti'malu, yang digunakan nafyu mislil misli, yaitu meniadakan dan penyerupaannya. Ya sama dengan nama-nama orang populer kayak artis-artis, itu kan namanya diganti, ya. Karena apa, kadang-kadang kok jenenge elek tapi tadi wong terkenal, apa namanya api-api.
majazu bin nakli. Nah, ini majas dengan nakel atau meminjam kata-kata. Ya. Kalau ghaiti seperti lafaz ghait. Fima digunakan pada perkara yakhruju yang keluar, minal insani dari tubuh manusia. Nukila dipindah ilaihi saat itu an hakikotihi dari makna hakikatnya. Wahia yaitu al makanu tempat, al-mutmainnu yang rendah, minal ardi dari bumi, nukbo yang digunakan fihil hajatu, fihi untuk al hajatu buang hajat. Bihaisu hal ini sekiranya la yatabadaru minhu, la tidak yatabadaru akan cepat, minhu untuk di, minhu urfan, minhu untuk urfan dipahami, illal khariju illa kecuali al khariju perkara yang keluar, maksudnya perkara yang keluar dari tubuh manusia. Ya, sama dengan kita, wah ini mau mentadabur Al-Quran. Tadabur, makanya tadabur itu kan mengkaji hasil akhirnya dari sesuatu. Makanya nanti kalau Ramadan lihat ada tadabur, ini tadabur. Itu sama dengan makna artinya dubur. Dubur itu hanya memang keluar yang terakhir, tempat pembuangan yang terakhir. Makanya dimaknai dubur, sehingga perubahan kata dalam bahasa Arab jadi tadabbur, ya. Orang yang mengkaji sampai menemukan hasil akhirnya, tadabbur. Ghaid sama dengan BAB, buang air besar. Nah, ini dimaknai sesuatu yang fima yakhruju minal insani nukil ilaihi an hakikati. Jadi dimaknai sesuatu yang keluar dari tubuh manusia. Makanya seperti di dalam bahasa Arab ini gak jauh beda juga bahasa Jawa. Orang mengatakan apa iki? Oh, pipis. Ya. Terus ada yang mengatakan lagi ghaid itu di dalam bahasa Indonesia pup.
Orang Jawa itu kan nggak mau terus terang, ngising kan mau, sing pup lah, BAB lah. Aslinya kan ujung-ujungnya kan tadaburnya sama-sama bonjrot. Nah, iya kan? Nah, tapi Allah kan memberikan pelajaran supaya kalau ngomong sesuatu itu dipilih keindahan bahasanya. Biar ada bedanya orang sekolah dengan tidak sekolah, ada bedanya orang ngaji dengan tidak ngaji. Bukan karena orang itu beloko suto ngomong apa adanya, bukan. Biasanya kan memang dicirikan yang ngomongnya beloko suto itu berarti sekolahnya kurang pinter, gak lulus dan sebagainya. Ya. Maka contoh di dalam bahasa Arab, zainun artinya perhiasan yang indah. Kenapa orang yang berhubungan di luar nikah namanya zina, padahal zainun kok berhias? Artinya kok berhias? Allah itu menyindir orang yang berbuat salah, tidak disalahkan. Makanya kalau bisa ya ngomongin orang, nuturi wong kuwi ora langsung menunjuk hidung, ya, kalimatnya harus halus. Maka itulah Allah mengharamkan, tidak boleh memakan ini, dinamakan haram, artinya mulia. Karena apa? Itu majasnya, karena yang dimuliakan bukan itu, kamunya yang dimuliakan. Itu protokolnya Allah supaya kamu tidak terjerumus dengan sesuatu itu. Makanya ini disebut haram. Yang mulia, mulia apa? Ya kamu yang dimuliakan, ya. Yang berikutnya wal majazu, dan majas bil isti'arati, dengan isti'arah. Isti'arah artinya meminjam, ya, makna yang lain, jadi makna asalnya. Ka qaulihi ta'ala, seperti qaulihi, firman ta'ala, Allah ta'ala. Jidaron, dinding rumah, yuridu yang hampir, yang qadha roboh, ya. Yaskuto fasubbahu miluhu. Yaskuto, maksudnya yaskuto, lafadz yaskutu, fasubbuhu, dia tampak, miluhu, seperti ila sukuti, ila akan asukuti, roboh. Bi iradati, seperti yang dikehendaki. As-sukutu, yakni roboh. Allati hiya, adalah min sifatil hayyi, min, dari sifatil hayyi, sifat makhluk hidup.
Dunal jamati, duna bukan, al jamati benda mati. Wal majazul mabniyu, wal majazu dan majaz, al mabniyu yang dibangun atau didasarkan, ala tasbihi pada penyerupaan, yusamma disebut isti'arotan, yaitu isti'aroh. Nah, ini isti'aroh. Orang Jawa juga punya majas-majas itu. Seperti contoh dalang. Apa artinya dalang? Ngerti kalau dalang itu orang yang main wayang di atas panggung, ya namanya dalang. Tapi apa maknanya dalang? Dalang itu meminjam kata dari kata ngudal dan piwulang. Orang yang ngudal piwulang dinamakan dalang. Ya. Itu guru. Guru itu meminjam kata, digugu dan ditiru, maka kata itu digabungkan jadi satu menjadi guru. Terus ada orang tua, terus jadi mbah. Apa mbah maknanya? Mbah itu mbah sesuatu yang dipakai tambah. Nah, ya namanya simbah. Bopo bapak. Opo-opo ya tibone nangone bapak. Maka orang Jawa mengatakan bapak atau bopo dengan biung. Ada apapun sing disengkuyung ngalor ngidul ya ibuke. Anake berbuat salah ya bapake bopo ketiban maneh. Ibuke dicengkuyung rono karena anake. Ya makanya itu kata-kata itu tidak muncul dengan sendirinya. Peristiwa-peristiwa itulah yang akan dijadikan kata-kata. Jadi makanya namanya dalang, ngudal, piwulang. Itu di Quran nanti banyak kata-kata yang seperti itu. Makanya tidak semua orang Arab pun juga bisa memahami Al-Quran secara langsung. Kalau bahasa Arab harian gampang kita pelajari, tapi bahasa Al-Quran tingkat sastranya sangat tinggi. Karena apa? Kebenaran Al-Quran itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Kalau kebenaran kitab lain, ya kitab suci lain seperti Injil, Taurat, Zabur itu ada pada pembawanya. Kalau Injil ya ada pada Nabi Isanya, ya ada pada Taurat, Zabur ada pada Nabi Musa dan Nabi Daud. Nah, ini kenapa isti'aroh, meminjam kata-kata yang lain? Karena pada di guru itu iso digugu ya iso ditiru, makanya wong sing ngono ku diarani guru. Terus muncul kata-kata kiai dari kata orang Jawa dulu ikiai. Ya. Karena dulu itu ada orang yang mumpuni, anak nakal diserahno wong iki. Uripe kurang penak diserahno wong iki supaya penak. Maka namanya kiai, ya. Dari kata ikiai, penyanan kiai. Akhirnya itu kata-kata itu merujuk ke orang, menjadi sebutan orang yang ahli di bidangnya dan punya multi talenta, sehingga namanya kiai. Nah, ya kiai. Coba kalau bahasa Arabnya guru, bukan digugu dan tiru, namanya ustadz. Ustadz. Ya. Jadi jauh berbeda, tapi makna maksudnya hampir sama. Makanya di Jawa orang mengatakan bukan nikah,
namanya nikah di Quran nikah, tapi di Jawa tidak, di Jawa namanya omah, omah. Bahasa Melayunya di akhir jadi bahasa Indonesia jadi rumah tangga. Karena nikah, ya nikah itu dengan kawin itu hampir sama tapi berbeda. Ya. Makanya prinsip pernikahannya orang Arab dan Jawa berbeda. Karena omah-omah, jadi membangun rumah tangga, bangun rumah yang ada tangganya, artinya tangga-tangga kehidupan. Ya, maka namanya omah-omah. Tapi pernikahan, kawin, makanya kalimatnya, akadnya itu angkahtuka wa zawwajtuka, aku nikahkan kamu, aku kawinkan kamu. Nah, kata-kata kawin dan kata-kata nikah. Nah, ini meminjam makna ya dari kata-kata yang lain untuk menjelaskan sesuatu supaya orang itu paham. Kadang-kadang segala sesuatu yang bendanya benda mati, kadang-kadang yang disamakan dengan benda hidup. Awakmu atine atos tenan koyok watu. Nah, bendanya benda mati disamakan dengan hati kita sama dengan hati benda mati, wis gak bisa diomongi. Nah, ini menungso apa watu? Nah, pertanyaannya kan begitu. Makanya orang yang sulit dibilangi, ya kita nasihati, bahasa Indonesia kan keras kepala. Dari dulu kepala ya sudah keras, makanya itu dinamakan keras kepala. Meminjam kata-kata keras, kalau keras sulit diluluhkan, maka orang namanya keras kepala. Ya. Jadi inilah kira-kira pengajian hari ini, kita memahami majas-majas yang ada di dalam usul fikih. Makanya kalau ada kata-kata jangan langsung disimpulkan. Arahnya mau kemana sih? Oh guys, kok gak ngono kuwi. Nah, kita itu juga punya ilmu titen karena majas. Apa yang diucapkan koyo aku iki wis titen. Ketemu pisan pindho gitu titen, kok ujungnya gini. Nah, itu tadaburnya kan begini. Wah iya bener sampean ya. Gak titen-titen. Makanya ini pelajari ilmunya, nanti kan tahu arahnya apa, kita tahu. Nanti secara hakikat ini dibangun ini begini-begini. Nah, makanya ngajinya Ihya nanti akan tahu sampai dalam-dalamnya apa yang disampaikan Imam Ghazali. Kalau ini kan dari hukumnya. Kalau hukumnya begini, oh dasar hukumnya seperti ini berarti akan begini. Dasar hukum begini akan begini. Ya, maka orang katakanlah ketika mencalonkan diri sebagai anggota dewan, sebagai kepala daerah, ya bahkan presiden, itu kan ada kata-kata di spanduknya, di iklannya, ya bersih merakyat. Jadi kata-kata hakiki apa majas? Nyatanya les jadi pejabat ya orang merakyat kok. Ditakoni mau ketemu siapa Pak? Sudah ada janji. Loh, coba kelakuan itu kayak biar butuh suara merakyat. Kalau jadi bupati kan dicegat Satpol PP nang ngarep. Ngono jadi kayak ketak kartu masuk. Masih ketemu sekretaris lagi. Ditanya macam-macam. Ya. Makanya harus protokoler. Makanya makna merakyat itu adalah majas, bukan hakiki. Tapi kadang-kadang kita ini nggak pinter itu kalimatnya majas. Bahkan majasnya bisa hiperbola. Hiperbola itu lek basane wong Jawa, wong Surabaya yang gedabus. Nah, makanya ini bersih jujur merakyatnya. Nah, ya wis majas hiperbola. Wis gedabus ngono kuwi. Semua
Semua visi misi yang ditawarkan bukan hakiki, tapi majazi dalam bahasa Arabnya. Ya, dalam bahasa kita ya majaz karena mengambil istilah dari struktur bahasa Arab namanya majaz. Jadi ngomongnya mu epok-epoke abang-abang lambe. Boleh ditakoi. Lah niku riyen kan nggih bahasa iklan to Pak, ben kula oleh swara. Tapi nek swarane dititipno aku ya tak gondol dhewe ya kan. Nah, jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri ngaji kita, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat barokah kepada kita fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma hdina thariqal mustaqim, thariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina thariqal mustaqim, thariqam min ruhi jibril al-matin. Allahumma hdina thariqal mustaqim, thariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka sihatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunawwiru biha qalbana wa taqdi lana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani. Ahlul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi